Halo, selamat pagi. Hari ini mau update kebun sekupil. Nah, di sini ini kita mau ngeliat ada yang istimewa, kimbingkil. Kimbingkil yang tidak terlalu jadi kimbingkil ya. Ini sudah sedikit kembang kol, tuh lumayan kropnya. Ini bisa lihat di sini ya, tuh dia nggak terlalu kecil kayak kemarin-kemarin. Kayaknya mau kita panen aja deh. Tapi aku masih bingung mau dibikin short apa video panjang. Terus di sini ada 5 yang belum pernah jadi bunganya rontok terus, nggak tahu kenapa. Qadarullah. Nah ini kemarin kita baru mindah tomat rampai. Ini udah bisa dipanen lagi. Karena hujan deras, jadi dia daunnya patah-patah gini nih. Terus nih ada cabai, ada bayam merah. Yang ini sudah mulai besar-besar. Tuh, ini mau kita panen juga. Caisim, ini aku mau kasih lihat. Caisim yang pakai metode tidak bongkar media tanah juga ini. Media tanamnya juga tuh. Jadi seperti yang bekas kacang ini, cuman dikomposkan aja bagian akar sisa kali retrabel. Tuh. Untuk tanam cabenya keriting, tapi biarin lah ada buahnya. Tuh liatin caisimnya, masya Allah besar banget daunnya, lebih besar daripada tangan aku yang udah pakai sarung tangan. Karena tangan aku tanpa sarung tangan ini kecil gitu, dia sempit. Tuh masya Allah, bukan udah gardening ya, lebih ke terpaksa aja karena pakai metode yang paling simpel untuk mengolah media tanam bekas. Ini contohnya berhasil, it works, masya Allah. Tuh. Jadi kemarin tuh sempat hujan deras. Nih beberapa semayan kita kena hujan karena kalau di pinggir gini kan. Jadi dia hilang karena derasnya air hujan, bener-bener hilang semedia tanamnya. Ya Allah. Terus di sini aku ada semayan unik, aku nggak tahu apa namanya karena benihnya dari Jepang, dikasih gitu sama temen. Kita lihat aja nanti ya dia bakal jadi apa. Ini sama mau update Kalinero yang kita pindah ke rice bed ini. Tuh, darurat banget padahal loh media tanamnya sudah nggak subur, tapi dia sudah mulai bisa beradaptasi tuh. Daunnya sudah mulai melebar, ini bentar lagi bakal lebar. Sama nih ada bunga yang sering banget ditanyain di TikTok. Aku nggak tahu namanya karena bibitnya ini dikasih sama mbak aku. Tuh, cantik memang, sekali berbunga tuh dia banyak gitu. Panjang bunga semua. Rasanya pengen jadi bunga potong sih, cuman dia masih sedikit. Biar untuk refugia kebun aja. Perbanyak bunga di kebun supaya minim hama. Sama ini mau update rice bed kita yang lumayan padat penduduk. Di pojok sini ada Kalinero. Ini daun terluarnya harusnya kita buang gini loh. Daun yang udah tua-tua supaya dia nggak menghabiskan nutrisi. Jadi ini Kalinero yang aku tanam di tanah langsung, tapi nggak begitu kena sinar matahari. Dan uniknya kali itu memang sangat mudah beradaptasi loh. Nih, dia tetap bisa subur banget, masya Allah. Terus di sini kita ada caisim yang udah kita panen kemarin tuh, kita panen rempet. Kalau di kebun skala rumahan yang sempit, tujuan kita menanam itu untuk membantu ketahanan pangan rumahan. Jadi nih, kita rempel aja gini loh, tuh, supaya bisa dipanen ulang terus-terusan sampai dia berbunga, sampai dia udah nggak bisa dipanen lagi. Jadi kayak stok sayur hidup gitu setiap hari, masya Allah tuh lihat, gemes. Ini termasuk subur loh, tuh. Ini sawi caisim, banyak yang bilang sawi bakso ya, sawi mie ayam gitu. Cuman bedanya kalau ditanam organik ini aku nggak tahu kenapa ya, dia tuh lebih light gitu loh rasanya. Kan kalau yang dia di sawi bakso tuh kadang ada pahit-pahitnya ya. Ini tuh hampir nggak ada pahitnya, jadi enak, bener-bener dibobor enak, ditumis enak, ditumis pakai tahu putih tambah kucai, mantap. Tuh, nih terus di sini kita ada trombon China squash. This is my first time planting this variety, jadi kayak ini kali pertama aku tanam varian ini, dan ya ada yang subur ada yang enggak. Ini yang di pojok deket kali, mungkin karena kurang sinar matahari ya. Dan ini yang kedua, ini yang keempat.
Ini yang kelima. Sebenarnya ada 6, cuman 6 yang di situ tidak berhasil tumbuh dengan baik dia. Terus kita lihat di sini tuh, di luar gerbang, lihat, ada bunga betina. Ini baru aku serbuk sama bunga jantan tadi, nggak di videoin saking excitednya. Ya Allah, tuh lihat. Semoga aja bisa hidup ya. Cuman bingung berongsongnya pakai apa sepanjang itu. Dan di sini ada, sini dulu deh. Di sini ada terong lalap hijau. Tuh. Ini sangat-sangat telat nih. Terus di sini ada kilingi. Kilingi kita yang nggak tahu kok nggak membesar-besar. Hopeless deh kayaknya ini. Pertumbuhannya nggak tahu kenapa. Tuh ada terongnya 1, masih kecil banget. Sebenarnya aku nanam ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, tapi yang berhasil survive cuma 2. Ini kita tanemin tomat. Aku juga lupa ini tomat apa. Semoga aja dia bisa berbuah, nggak keriting. Karena dataran rendah ya, jadi untuk menanam tanaman dataran tinggi ini ya lumayan harus banyak sabar. Terus di sini ada nih cabai. Sini ada tanaman sirih Cina. Ini tanaman obat sebenarnya, jadi aku biarin aja dia tumbuh sendiri. Ini ada tomat, cabai lagi. Pojok sana aku tanamin kalinero 2 dan sudah mulai subur. Nah, maaf ya berisik, soalnya lagi pagi, jadi banyak orang lalu lalang nganterin sekolah. Ada mbah sayur. Di sini ada kacang koro, kacang kara. Masya Allah subur banget dia. Padahal di pojokan. Ini di rice bed yang sebelahnya, jadi nggak sama dengan rice bed yang labu madu. Harusnya aku tanam di sini ya, di labu madu ya. Karena kacang-kacangan tuh akarnya mengikat nitrogen. Malah di sini semua nih kacang-kacangannya. Tuh. Sudah mulai ada bunganya. Tuh lihat. Subur banget. Terus di sini ada di atasnya ini bekas tanaman yang lama, kecipir. Tapi di bawahnya aku udah tanam yang baru. Dan ini lucu nih. Ini ada tumbuhan kacang panjang kayaknya. Kacang panjang tumbuh sendiri. Karena bawahnya, di bawah rice bed ini sempat aku kasih kayak bekas tanaman kacang panjang yang bapak bawa dari sawah gitu loh. Tuh, tumbuh sendiri ini, ya udah biarin aja. Nanti mau aku rambatin di sini. Biasanya tanaman yang tumbuh sendiri tanpa ditanam kayak gini tuh kekebalan tubuhnya lebih kuat. Cabai lagi, jahe, kunyit. Ini aku mau kasih lihat tuh, sweet Italian pepper aku udah nggak bisa diselamatkan kayaknya. Udah biarin aja. Dan di sini nih aku nyemai itu banyak cabai, tapi yang tumbuh nggak banyak. Nih, ini sweet Italian pepper 1 berhasil tumbuh, 2 bayam-bayaman ini nggak aku tanam ya, apalagi rumput-rumputnya ini ya udah tumbuh sendiri aja dia. Kalau bayam merah, seperti aku bilang, bayam merah ini sering tumbuh di mana-mana karena pengaruh aku pakai kompos di sini. Dan ini aku mau kasih lihat, ini aku sedih banget. Ini cabai yang aku tanam berapa minggu yang lalu. Tadinya ini subur banget tuh, lihat daunnya paling besar, paling lebar. Keriting dong. Biasanya aku giniin tuh, tapi ya nggak tahu tumbuhnya keriting atau enggak. Udahlah, biarin aja. Cabai yang tinggi itu juga tadinya keriting ya, sampai sekarang tetap keriting, cuman dia berbuah kok, berbakti. Ada masanya, biarin aja. Harus sabar-sabar aja kalau cabai. Nggak usah ditungguin, biarin aja. Terus di sini ada perkumpulan bayam merah. Rencananya aku mau panen, tapi bingung panennya sama apa lagi. Nah di sini ada melon. Oh, aku tuh nanam radish loh. Aku nanam lobak. Nih, aku semai gitu langsung di sini, tapi yang tumbuh nggak banyak, cuman satu aja, kayaknya 2 deh waktu itu, tapi nggak tahu satunya 2 nih, mati dong. Ya mungkin nggak cocok, biarin aja. Sudah mulai berulat bayamnya, bayam merahnya tuh. Nah ini ada melon. Sebelah sini rice bed ini ada cabai, caisim. Nah, ada tumbuh kacang hijau di sini. Ini kacang hijau ini. Biarin aja.
Tuh, Masya Allah. Cabenya masih ada. Ini kemarin aku pruning. Tuh kayaknya udah mulai ada tunas baru deh. Tuh, nih lihat yang warna hijau muda. Dan di sebelah sana tuh itu ada melon 2. Ini cabai. Alhamdulillah ini kayaknya berhasil survive. Semoga aja adalah pasti nanam cabai itu makanya harus banyak, karena dari sekian banyak itu yang survive tuh kadang cuman sedikit. Abaikan sendal itu ya. Tuh aku jemur terus lupa diangkat, ya sudah. Kena hujan pula, kotor lagi. Ini ada kemangi yang memang sengaja aku tanam di sini. Nih deket sama cabai-cabai supaya dia itu jadi tanaman refugia atau pengendali hama. Kan ada bau yang menyengat ya. Biasanya hama-hama tuh nggak suka. Jadi aku tanam aja di situ. Terus ini kemarin aku panen biar bashes gitu, dan dia mulai keriting dong. Kemangi aja bisa keriting di sini. Hebat banget. Aduh. Udah, kalau di sebelah sini ini aja. Ini masih dikosongin untuk kimbingkil. Nih yang aku bilang mau ditanam kimbingkil tadi di raised bed sana. Ini nih. Terus sudah mulai bisa dipindah ini. Ini juga. Kayaknya hari ini kita mau pindah kimbingkil aja deh. Tuh. Karena beberapa kimbingkil kita sudah siap panen. Ini bibit Calinero. Ini juga mau aku pindah, tapi ini mau aku pindah di pot aja. Terus di sini ada mawar-mawaran tuh. Liatin mawar aku, Masya Allah cantiknya. Ini mawar Holland, mawar potong. Masih dibibitin. Nanti mau kita tanam di resto. Jadi mbak aku ada resto. Resto tema alam gitu loh, sawah-sawah. Nanti mau kita buat sedikit tamannya. Tuh, pakai ini. Mawar potong. Ini cantik banget loh. Tuh, Masya Allah. Cantiknya. Terus di sini ada perbibitan rosella. Aku lupa ini rosella merah atau rosella hitam. Kayaknya campur deh. Ini bunga matahari sama mau kita tanam di resto juga. Yang itu terong lalap hijau. Karena sudah nggak ada lagi tempat waktu itu. Jadi udah taruh situ aja. Sama di sini numpang. Nih, ini ada persemaian. Nggak tahu aku benihnya dapet dikasih temen gitu dari Jepang. Jadi bahasanya Jepang semua, nggak bisa kebaca ini apa, entah radish, entah chaisim ya. Ya udah aku tabur aja di sini karena nggak ada tempat semaian lagi kemarin. Nih, beberapa tuh. Ini juga. Ini ada tomat. Tomat-tomat ini ya Allah, aku tuh berharap banget dia bisa tumbuh subur, karena kalau masih disemain gini tuh subur. Cuman setelah dipindah dia seringnya keriting. Ini sawi putih. Dari sekian banyak tuh lihat, yang hidup cuma 1, 2, 3, 4. Itu pun yang subur cuma 2. Lika-liku menanam organik memang banyak gagalnya dan harus coba lagi sampai berhasil. Aku mau kasih lihat yang lucu. Ini semangka, aku tumbang sari sama pohon kedondong tuh. Dan lihat hasil di bawah. Keriting, hahaha, ada buahnya tapi cuma sebelah bekel. Nah di sini aku mau kasih lihat terong Violeta de Virens, terong impor kita yang berhasil tumbuh di Lampung, dataran panas. Ini masih kecil, harusnya belum siap berbuah, cuman aku nggak tega membuang ini. Jadi nanti kita panen aja yang ini. Tuh, terong Violeta de Virens. Bentuknya kurang sempurna, harusnya dia kayak kembang gitu loh, kayak bunga. Tapi ini kayak bulat, kayak terong pondoh aja ini. Mana ya, kita cari lagi. Nah, nih. Ini baru pindah kol ungu. Sebelah sini. Tuh, ini juga terong Violeta de Virens. Ini yang kemarin pertama kali berbuah, yang buahnya paling besar. Terus ini, tuh, lihat. Lucu banget. Bulat-bulat, warnanya cantik. Ungu kehitaman seininya. Dan kemarin ini kan aku rebus ya. Sayangnya nggak aku videoin sih. Tuh, ininya nih bagian apanya ini, apa namanya nih ya, kelopak buahnya ini bisa dimakan loh, enak dia. Ini kulitnya tebel, empuk gitu, enak rasanya. Nah ini kayaknya kok gagal ya, kok nggak membesar nih. Sini ada lagi, tuh
Nah ini nih yang bentuknya mirip kayak bunga. Tuh mirip kayak bunga kan bentuknya. Coba dari bawah. Agak sedikit mirip lah kalau yang ini. Satu mau aku biarkan sampai tua, kayaknya ini aja deh, karena pohonnya lumayan subur. Jadi satu mau aku biarkan sampai tua untuk kita jadikan benih. Karena terong ini heirloom. Aku paling suka nanam tanaman heirloom. Jadi anak-anaknya itu akan memiliki sifat yang sama. Masya Allah. Dan ini di bawahnya banyak banget rantingnya. Karena aku biasanya ranting yang bawah tuh aku buang. Ini kayaknya aku nggak tega. Karena ini terong impor pertama yang aku tanam. Kayaknya mau aku buang aja deh. Soalnya biar ininya bisa lebih besar. Sebenarnya aku sedih. Tapi ditegain aja tuh. Nah ini dapat nih ranting-rantingnya. Mau aku tancepin aja lah, kali aja hidup. Kalau hidup ya alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Tuh biar dia maksimal besarnya. Karena seperti yang sebelumnya kita bilang ya, ini kan tanaman terong tuh ada namanya tanaman utama, nih batang utama. Tuh kalau yang di bawah-bawahnya sebaiknya sih dibuang aja, biar pertumbuhan batang utamanya tuh nggak terganggu. Jadi nutrisinya fokus untuk batang utama aja. Tuh. Ini mau aku biarin sampai dia menua untuk bibit benih yang baru. Aku pernah stek terong, tapi terong ungu sama terong lalap hijau. Kita titip aja deh kayaknya di sini di tanaman tin. Kita titip aja, kali aja dia bisa. Ya Allah tuh semutnya banyak. Kali aja dia bisa tumbuh kan. Ini kebiasaannya, kalau tempatnya habis ya udah titip-titip aja. Sama ini apel putsa, sebenarnya mau aku pruning aja karena nggak maksimal kalau dia kecil kayak gitu. Rantingnya yuk kita pruning. Kalau tanaman apel putsa ini memang baiknya di pruning ya, apalagi nih kayak ranting-ranting yang kecil tapi mau bawa bunga ini nanti nggak maksimal buahnya. Ini kita pruning aja, jangan sayang-sayang. Meskipun aku sering kena omel sih karena pruningnya kebangetan. Tapi ya it works, nanti hasilnya lebih bagus daripada kalau dia nggak dipruning. Tuh, sampai habis aja nih bagian ranting-ranting yang memang sudah tidak produktif. Jadi nanti tumbuh yang baru, tunas yang baru nanti akan bawa bakal bunga dan batang tunas yang jauh lebih kuat. Jadi buahnya lebih besar, biasanya gitu. Terus nanti ini bekas pruningannya kita kompos. Ingat ya, dari kebun untuk kebun, demokratis. Sama mau update nih tanaman kangkung kita yang kita tanam di pot buah tin. Alasan utamanya adalah untuk menambah penguapan. Jadi buah tin ini kan sebenarnya buah dataran panas ya, bahkan kayak di gurun gitu. Kalau media tanamnya terlalu basah, dia suka busuk akar. Makanya nih di sini kemarin habis hujan deras setelah panas sekian lama, aku tanam ini kangkung. Lumayan agak banyak tuh. Entahlah dia akan subur atau enggak. Ya semoga aja subur. Tuh. Untuk nambah penguapan supaya media tanamnya nggak terlalu basah. Update-nya gitu dulu ya. Part selanjutnya kita mau panen-panen. Bye. Happy gardening.